Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kak Budi. Nah, di video kita yang kedua ini kita akan membahas tentang yang pertama, pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana jenis ini namanya adalah tuas atau orang menyebutnya jungkat-jungkit. Nah, jika titik tumpu digeser 20 cm mendekati kuasa agar tuas tetap seimbang, maka kuasanya digeser kemana? Nah, biasanya gitu, digeser mendekati titik tumpu atau menjauhi titik tumpu. Nah, gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kita harus cari dulu lengan kuasanya, anak-anak ya. Lengan kuasanya berapa? Nah, cara mencarinya adalah lihat sini. W dikali LW sama dengan F dikali LF. W-nya berapa? Nih W-nya berapa itu? 600 ya. Dikali LW-nya 20. Nih 20 di sini. Sama dengan F-nya 150 dikali LF. LF-nya belum tahu, yang kita cari adalah LF-nya. Nah, kita bisa ini pindah terus ke sini bisa? Bisa. Nah, di sini 600 ya dikali 20 per 150. Nah, ini LF-nya. Kita coret dapat berapa ini? 4. Nah, 4 kali 20 berapa? 80 cm. Nah, kemudian di keadaan yang kedua, kita lihat jika titik tumpu digeser 20 cm mendekati kuasa, jadi awalnya ini adalah berapa? Nah, awalnya kan berapa ini? Titik 20 cm mendekati kuasa. Nah, berarti yang berubah apa? Yang berubah adalah LW-nya, anak. LW-nya jadi berapa? LW-nya awalnya 20. Karena mendekati kuasa, berarti kan digeser ke sana ya. Berarti LW-nya adalah 20. Awalnya 20 ditambah 20. Jawabannya berapa? 40 cm. Oke, setuju? Setuju. Nah, kalau sudah, kita cara yang kedua. Langkah yang kedua. W dikali LW sama dengan F dikali LF. Nah, kita masukkan angkanya. W-nya tadi berapa? 600. Sekarang LW-nya berapa? Awalnya tadi 20 menjadi berapa ini? 40. F-nya berapa? F-nya 150 dikali LF. LF yang kedua, teman-teman. LF-nya adalah 600 dikali 40. Pindah ruas berarti per 150. Jadi LF-nya adalah, kita cari dulu nih. 600 sama 150 berapa ini? 4 ya. 4 kali ini 160 cm. Nah, lihat. Dari 80 menjadi 160. Berarti agar tetap seimbang, maka yang dilakukan adalah menggeser kuasa berapa? Nah, caranya yaitu 160 dikurangi 80 sama dengan 80 cm ya, menjauhi tumpu. Nah, ini adalah pembahasan soal tentang pesawat sederhana. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi mengerjakannya tidak bisa satu langkah, mengerjakannya harus 2 langkah agar aman ya, nak ya. Agar aman dan kerjaan kalian lebih baik. Itu adalah materi kita tentang pesawat sederhana. Mari kita lanjutkan materi kita yang kedua. Materi kita yang kedua adalah materi tentang getaran. Nah, getaran itu apa sih? Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Nah, titik setimbangnya adalah ini nih. Di poin B itu namanya titik setimbang. Kita baca. Sebuah bandul masanya 500 gram digantungkan pada tali. Jika bandul bergerak menempuh lintasan A, B, C, B, A, B. Jadi A, B, C, B, A, B dalam waktu 2,5 sekon dan jarak A sampai C 28. Jadi A sampai C ini adalah
28 cm. Maka frekuensi dan amplitudonya adalah, nah, kita ditanya frekuensi dan amplitudo. Kita harus paham dulu gerakan dari A, B, C, B, A, B itu berapa getaran. Nah, kita hitung getaran. Kalau A sampai A saja itu adalah 1 getaran. Nambah ini berarti dia 1 per 4 getaran. Atau di desimal adalah 1,25 getaran. Nah, kemudian kita dicari adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dibagi waktu. Banyak getarannya adalah 1,25, sedangkan waktunya adalah 2,5. Mohon maaf nih, 2,5 itu waktunya. Berarti ini berapa teman-teman? 0,5 Hz. Nah, jadi frekuensinya adalah 0,5 Hz. Gimana bisa? Bisa. Kemudian amplitudo. Amplitudo itu apa sih? Amplitudo adalah simpangan terjauh diukur dari titik setimbang. Nah, dari B ke C bisa disebut sebagai amplitudo juga. Dari B ke A juga bisa disebut sebagai amplitudo. Jadi amplitudonya berapa? Kalau dari A sampai C 28, berarti kalau B ke C berapa? Separohnya, yaitu setengah kali 28 sama dengan berapa? 14 cm. Nah, ini pembahasan tentang getaran. Disuruh mencari frekuensi dan amplitudo. Gimana? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya. Oke, materi berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang gelombang. Lihat, sebuah kapal mengirim sinyal echo sounder pada P dan menerima kembali bunyi pantul setelah 2 sekon. Nih, ini ya, memantulkan di sini, P ini di sini. Kemudian, setelah bergerak 1,5 km, pada titik H bunyi pantul diterima kembali setelah 4/3 sekon. Kecepatan bunyi di air adalah 1500 meter per sekon. Maka selisih kedalaman laut P dan Q adalah, nah, kita harus cari satu persatu dulu. Nah, masih ingat kan rumus kedalaman itu? Nah, misalkan kedalaman yang pertama saya namai kedalaman titik P. Berapa? Rumusnya V dikali T dibagi 2 karena bunyi pantul. Oke. V-nya di sini adalah 1500 dikali T-nya tadi 2 dibagi 2. Oke. Bisa kita coret. Jadi kedalamannya adalah 1500 meter. Oke, bisa ya. Kemudian lanjut ke kedalaman Q. Kedalaman Q sama V kali T dibagi 2, yaitu 1500. Nah, T-nya berapa? T-nya ini anak-anak. T-nya adalah 4/3 sekon. T-nya 4/3 per 2. Nah, kita coret dulu. Nah, bisa kita kerjakan ya. Ini sama ini berapa? 500. Betul ya? Betul. 500 kali 4 berapa? Ini bisa dicoret ini. 4 sama 2 dapat berapa? 2. Dikalikan berapa? 1000 meter. Oke. Ditanyakan adalah selisih kedalaman P dan Q. Selisih itu apa sih? Beda ya. Bedanya berapa? Selisihnya adalah dP dikurangi dH sama dengan 1500 dikurangi 1000. Hasilnya berapa? Betul sekali, 500 meter. Jadi selisih kedalaman laut P di sini dan H adalah 500 meter. Begitu caranya. Ini adalah materi tentang gelombang. Alhamdulillah. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi tentang optik.
lihat sini. Nah, ini ya. Andi adalah siswa yang mengalami miopi. Miopi itu apa teman-teman? Miopi itu rabun jauh yang memiliki titik jauh 4 meter. Agar dapat melihat normal, dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung, betul? Jadi kalau miopi itu harus dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Dengan kekuatan, nah kekuatannya berapa? Berapa dioptri gitu ya. Jadi cara mencarinya adalah kalau ini adalah miopi, maka kekuatan lensa adalah begini. Min 100 per PR. PR itu apa? PR itu adalah titik jauh. Karena satuannya ini 4 meter, kita ubah menjadi senti, yaitu berapa? 400 cm. Nah, kita hitung di sini. Min 100 per 400. Bisa kita coret. Nah, sama dengan min 1/4 dioptri. Oke, itu adalah alat optik kita, yaitu tentang mempelajari tentang miopi. Nanti gimana kalau hipermetropi, Pak? Nah, kalau hipermetropi ada sendiri. Kalau hipermetropi itu apa? Hipermetropi itu adalah rabun dekat. Nah, kalau rabun dekat gimana? Rabun dekat itu adalah P sama dengan 100 per jarak normal dikurangi 100 per titik dekat. Nah, kalau di miopi ada titik jauh, kalau di hipermetropi ada titik dekat, kayak gitu. Jadi rumusnya berbeda antara miopi sama hipermetropi. Oke, itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan, yang bisa Kak Budi sampaikan. Tetap semangat ya. Nah, berjumpa lagi dengan video Kak Budi yang berikutnya.